Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama kami Pas Ngopi Pengadilan Agama Selalu Ngobrol Podcast Informatif. Ganti-ganti Pas Ngopi telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Selalu Bapak Denny Irawan SHI MSI, yang mana sudah diketahui bersama bahwa beliau ini mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Tebu yang insya Allah 2 atau 3 hari lagi akan dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Tebu. Oleh karena itu, ganti-ganti Pas Ngopi kita eksplor bagaimana refleksi. Refleksi itu pantulan, ya kan? Pantulan selama beliau bertugas di Pengadilan Agama Surawangun ini seperti apa, kemudian pesan dan kesan beliau seperti apa. Nanti kita coba eksplor bersama Bapak Denny Irawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Robel. Izin saya pakai masker ini karena agak sedikit flu dan itu ya. Selamat ya Pak ya, mendapat amanah baru menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Tebu. Semoga ke depan bisa amanah dan bisa membawa Pengadilan Agama Muara Tebu begitu yang berjaya atau luar biasa. Ini ya Pak, mudah-mudahan ya. Ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong Pak Waka, sudah berapa lama ya Pak bertugas di Surawangun nih? Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Robel. Saya kan seingat saya dilantik itu tanggal 31 Agustus 2020. Jadi saat itu dilantik oleh pimpinan yang sebelumnya Bapak Syekh Ansori yang sekarang menjadi Wakil PA Kayu Agung. Jadi kalau dihitung-hitung 1 tahun 5 bulan 21 hari hingga hari ini. Wah. 1 tahun 5 bulan. Iya, 1 tahun 5 bulan 21 hari. Jadi cukup lama. Kalau dihitung-hitung ya lumayan cukup lama sebagai wakil Pengadilan Agama Surawangun bertugas di sini. 1 tahun 5 bulan. Jadi selama bertugas 1 tahun 5 bulan ini kira-kira gimana Pak? Suka dukanya mungkin perjalanan dari Surawangun sering balik ke Jambi atau bagaimana Pak? Ada suka dukanya nggak Pak? Baik, kalau ditanya suka duka, gimana ya menjawabnya? Ya cukup banyak dari saya itu. Kalau kita bicara yang sukanya dulu lah ya. Kalau sukanya, saya kan sebelum di Surawangun kan saya kan di PA Pacitan. Sebelumnya lagi saya di PA Maros, wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya lagi di PA Makale, Tanah Toraja, lebih jauh lagi. Jadi sukanya pertama ketika bertugas di PA Surawangun dan tahu bahwa mutasi ke Surawangun, ya karena ini dekat wilayah kampung halaman. Saya kan asli Jambi, putra kota Jambi, seperti itu. Jadi kalaupun meskipun bukan di kota Jambi bertugas atau di wilayah yang dekat dengan kota Jambi, tapi pindah ke Surawangun kan itu sama saja kita yang sudah pindah ke Jambi. Jarak dari Surawangun ke Jambi kan sekitar 4 jam. Jadi itu sukanya sehingga kalau dulu mungkin ketika pulang ke Jambi mungkin dalam 1 tahun 1 atau 2 kali, ini bisa tiap minggu kan seperti itu. Mungkin yang pertama sukanya. Yang kedua, ya namanya kembali bertugas di wilayah sekitar kampung halaman, ya tentu kembali berjumpa dengan teman-teman yang lama, kembali berjumpa dengan orang-orang yang mungkin dulu kita kenalnya baru sebatas saat saya masih cakim misalnya. Sama dengan seperti saya ketemu sama Pak Ropel, saya tahunya Pak Ropel itu inisiatornya judi raga, kan seperti itu PT Jambi kan. Nah, tapi kan kita hanya tahu 1-2 kali berkomunikasi via medsos, nah, tapi sekarang ternyata satu kantor kan seperti itu. Jadi alhamdulillah tali silaturahmi itu tersambung dengan mutasinya kembali ke kampung halaman, itu sukanya. Ya kemudian ya banyak lagi lah
Saya kan penyuka kuliner Pak Robel. Nah, Lama tidak makan tempoyak, ya banyak ke Jambi ya kita akhirnya Tempoyak. ketemu tempoyak kan seperti itu. Lama tidak makan nasi padang yang enak ya ketemu di Sawangan ya seperti itu. Intinya banyak sukanya kan sempat dari sisi itunya. Gitu kan. Kalau dari sisi pekerjaannya ya banyak juga sebenarnya sukanya kan kayak gitu. Ya artinya apa? Menjadi wakil sukanya ya ya kita punya tim kan gitu kan, bahasa sederhananya tim atau apalah bawahan seperti itu, kita kerja dalam satu kelompok. Bila selama ini kita hanya sebagai penonton dan pemberi ide, nah sekarang kita adalah ketua timnya, kita sebagai perpanjangan tangan dari ketua, sehingga kita senangnya saya itu belajar memanage yang gitu, bagaimana memanage tim yang baik dan berkualitas gitu. Kalau dukanya apa ya? Duka dari sisi apa dulu ini? Duka kalau dari sisi perjalanan ya, ternyata dari Sawangan ke Jambi itu berbeda misalnya dari Pacitan ke Jogja misalnya gitu. Sama-sama jarak tempuhnya 2-3 jam, tapi kalau Pacitan Jogja yang kita nikmati pemandangan indah. Tapi kalau Sawangan ke Jambi yang kita nikmati selain pemandangan ya juga antrian batu bara kan seperti itu. Jalan yang berlubang dan banyak lagi dukanya. Itu diantaranya kan seperti itu. Yang kedua ya apa, kita kalau di daerah Jawa atau di daerah Pondok Tugas Makassar itu kantor pengadilannya itu letaknya itu di jalan raya gitu loh, gitu di kota. Ya, kalau di sini kan enggak, kita ya di dalam gitu kan, jadi kita dikirimkan meskipun ini komplek perkantoran tapi kita tidak di jalan raya, kita di dalam seperti itu. Sehingga ketika kita melihat buka pintu kantor pintu depan ya kita lihat ya hutan, dan pintu belakang ya hutan juga. Jadi saya kira itu bukan termasuk duka, itu hal yang menjadi kelucuan aja. Saya kira itu Pak. jadi banyak sukanya. Banyak sukanya kalau saya bilang. Warga itu kan dinas kesehatan kan langsung promosi warga, sebelumnya kan Sebenarnya saya hakim di Pacitan, saya dilantik ke Pacitan itu jika saya tidak salah itu di bulan Juni 2019. Lalu di bulan Mei itu mengikuti April atau Mei kalau saya tidak salah, mengikuti fit and proper test Cawaka kelas 2 dan ternyata alhamdulillah lolos dan kayak gitu ya, masuk peminat laku itu, sehingga makanya bisa promosi menjadi waka di kampung sana sendiri. luar biasa. Sekarang pun ternyata harus pindah lagi dari seperti itu ke PA yang lain yang ternyata jaraknya jauh lebih jauh dari Sawangan kalau ke Jambi gitu. Dan itu luar biasanya adik-adik Mas Mofi, Bapak Waka kita ini sebagai informasi naik pangkat pilihan juga di Sarawak, part A. Jadi dari 3D ke part A ya, Bapak Waka itu ada seorang itu salah satu anugerah ya. Anugerah. Saya ingin cerita sedikit Pak, bukan saya membandingkan enggak, tapi mungkin ini menjadi satu hal saja untuk pelajaran. Artinya begini kan, apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah menjadi satu jembatan untuk kita melihat hari ini dan ke depan kan seperti itu. Tahun 2007 itu saya kan pernah juga ikut tes Cakim barengan sama Pak Ketua Sabangun yang sekarang Pak Alin Hamid. Nah, sama-sama kita lolos untuk kuliah Jambi, tapi ketika di hasil akhir beliau lolos, saya tidak gitu kan. Nah, sehingga angkatannya beda angkatan. Di tahun 2009 saya mengikuti tes ini dan ternyata saya lolos gitu loh kan. Dilarang entah kenapa, lalu kemudian kita dipertemukan satu kantor dan ternyata pangkat pilihannya sama gitu loh kan. Kita berada di level yang sama gitu. Sama-sama lolos pangkat dan sekarang pun ternyata dipromosikan jadi ketua ya ketemu juga gitu kan, sama-sama pada akhirnya menjadi pimpinan. Dan saya pikir itu bukan satu hal yang ingin dibanggakan kita, tapi seperti itulah, kita tidak tahu jalan hidup manusia ke depan seperti apa kan seperti itu kan. Kadang-kadang menjadi bahan lucuan aja antara saya Memang luar biasa. Tesnya kemarin berbeda, ini sekarang maka pilihannya sama. Mungkin Pak Waka kita sambil ngopi. Siap. Kita makan ya pas kopi, cicip dulu kopi. Iya. Ini kopi khas Sawangan nih. Iya. Kalau informasinya dari Bukit Tempurung, ganti kos kopi. Nah, mantap. Ini nanti kita akan eksplor lebih lanjut. 1 tahun 5 bulan ya Pak Waka ya. Siap. Begitu banyak capaian yang sudah kita raih
misalnya kantin-kantin pas ngopi, predikat wilayah bebas dari korupsi yang kita terima di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 ini juga kita dengar kita mampu mempertahankan excellent ya, APM kita, akreditasi penjaminan mutu excellent dengan bintang 3, bintang tertinggi, belum capaian-capaian lain. Jadi menurut Pak Waka perasaannya seperti apa gitu selama berada di PA Sarolangun ini sehingga kita bisa mencapai prestasi yang kalau menurut saya begitu luar biasa, karena itu suatu anugerah ya, karena apa namanya untuk selevel pengadilan agama Sarolangun yang dulunya belum prototipe, SDM-nya terbatas, tapi terpilih atas penghargaan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, kemudian APM excellent dan bintang 3. Jadi perasaan Pak Waka gitu kan, atau bagaimana gitu menurut Pak Waka sehingga dengan pengadilan yang seperti itu bisa mencapai prestasi yang menurut saya begitu luar biasa. Gimana Pak Waka itu? Jadi perasaan dulu ya. Kalau di podcast yang lalu jawabannya sederhana, saya happy, saya bahagia gitu. Jadi itu dulu. Secara pribadi saya sangat bahagia dan bangga dengan kerja PA Sarolangun. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, di luar daripada perasaan bahagia, dan insya Allah perasaan itu juga dirasakan oleh teman-teman yang lain kan, gitu. Karena untuk meraih prestasi itu kan tidak gampang kan, kayak gitu. Banyak hal yang harus disiapkan, banyak waktu yang harus disediakan, banyak hal lain yang harus dikorbankan. Tapi pertama kuncinya menurut saya, satu figur gitu ya. Kita punya figur pimpinan Pak Ketua yang bisa memberi contoh kan, gitu. Artinya beliau tidak hanya duduk manis di atas meja, tapi belum bergerak kan seperti itu. Nah sebagai wakil, itu kan tentu wakil harus menyeimbang itu kan, untuk sebagai perpanjangan tangan pimpinan, wakil lah sebagai saya sebagai wakil itulah perpanjangan. Maka mau tidak mau menularkan energi positif itu kepada teman-teman yang ada di bawah, termasuk Pak Ropel dan teman-teman lain yang sebagai pelaksana itu. Yang kedua, mungkin jamak kita yang ketiga, yang kedua ini jamak diketahui bahwa ya sebagaimana Pak Ropel ketahui ya, kita ketika mempersiapkan hal-hal terkait ZI, apakah itu dari sisi formalitasnya dalam arti dokumennya, kemudian dari cara membangun mindset, cara membangun budaya kerja, itu kan kita sama-sama. Nah, maka kunci ketiga kedua itu adalah kompakan. Saya yakin dan percaya, sepintar apapun orang, jika di satu tim itu tidak kompak, itu tidak akan bisa menjadi sukses. Percaya ya? Main bola itu 12 orang, tapi satu itu pintar, tapi gocek bola sendiri aja. Wah, dia kan gocek, nggak bakal gol juga kan kayak gitu kan? Nah, seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu dalam tim itu semua berperan penting kalau menurut saya. Saya selalu menekankan itu. Bagi saya semua pegawai pengadilan agama Sarolangun, ya mulai dari itu unsur pimpinan sampai ke level yang di bawah dalam artian tenaga PKM sekalipun, mereka punya unsur yang sangat penting. Kan posnya yang berbeda. Nah, seperti itu. Tidak bisa si A, sebagaimana saya pernah sampaikan di podcast yang lalu, tidak bisa si A kemudian dibebani beban kerja, tetapi itu bukan kemampuannya, nggak bisa. Kita tidak bisa memaksa orang, tapi kita bisa memberikannya tanggung jawab yang lain yang itu memang spesialisasinya. Kan ada itu orang yang mungkin tidak bisa berpikir di depan komputer, tapi dia bisa kerja kasar. Gitu. Misalnya dia bisa menyemen, dia bisa nyangkul, itu kan. Saya bagian kebersihan ini Pak, ya itu porsinya seperti itu Pak. Potong rumput, dokumen bagus, oke, pintar semuanya kayak gitu. Tapi rumput dapat kantor tinggi gitu kan, kayak gitu kan. Cat di tembok ini jelek kayak gitu. Ini kan mau dinilai bagus sama orang lain itu. Jadi sebagai pimpinan harus cepat membaca itu dan memahami bahwa ini kerja tim. Tidak ada one man one show. Tidak bisa satu orang saja, ini adalah kerja tim, kerja bersama-sama sehingga kompakan diperlukan. Yang ketiga, yang keempat selanjutnya kenapa kemudian bisa mencapai ZI dan APM? Yang karena kalau bahasanya
Pak Sekretaris PTA yang baru itu apa berazam gitu kan. Kalau azam itu apa ya keinginan gitu loh kan, kuat gitu loh kan ya berazam. Jadi kalau misalnya berazamnya di PTA baru sekarang gitu kan, insya Allah PSA lama sudah dulu gitu loh kan dengan temanya wajah sungguh-sungguhnya itu memang sungguh-sungguh betul gitu. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada di sini yang saya kira menurut saya semua saya bahwa ini lebih penting, yang sini tidak penting. Oh enggak, kita sama-sama, kita merangkul gitu kan. Nah yang kelima yang saya pahami dari seorang pimpinan yang kemudian saya terjemahkan adalah jika ada persoalan, jika ada kendala, kita langsung selesaikan. Apakah itu melalui rapat terbatas, ataukah itu melalui obrolan face to face, atau kemudian obrolan santai sambil ngopi dan makan, kopi morning dan lain sebagainya, makan bersama di saung gitu kan, atau setelah sholat wajib, sholat subuh, sholat asar kan, ide itu kan di mana saja kan bisa gitu kan. Nah sehingga hal-hal yang tersumbat itu segera kita carikan solusinya kayak gitu. Tidak mesti menunggu momen satu waktu kita rapat dulu ya kita selesaikan ini, oh nggak bisa kayak gitu. Karena waktu akan berjalan terus sehingga harus bergerak cepat. Nah di luar daripada itu memang yang saya lihat dari teman-teman di PSA Rangun, mereka semangat itu loh. Apapun target-target yang diberikan oleh pimpinan, ya kalau persoalan kemudian berhasil atau tidak itu belakangan ya kan gitu. Itu memang katanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tapi kalau dari sisi usaha, saya berani menggaransi bahwa teman-teman di Sarulangun itu tinggi semangatnya, motivasinya tinggi gitu. Meskipun dalam porsinya mereka masing-masing, artinya pimpinan merangkum itu semua. Gitu, kan. Bayangkan tahun 2021, saya cerita di 2021 ya karena kita belajar ini. Itu yang saya pernah bilang di jawaban ketika di Dex evaluasi. Kita belum punya apa-apa gitu kan, kita belum punya inovasi yang mungkin bisa kita sampaikan kepada tim penilai. Tapi ketika Dex evaluasi itu punya 14 sampai 15 inovasi mas. Ada yang berbentuk aplikasi atau tidak aplikasi. Itu semua nggak bisa lahir kalau kan menurut saya tanpa ada semangat kerja tim, tanpa ada kekompakan tim, dan memang azam yang kuat keinginan gitu kan. Nah, soal kemudian meraih itu merdeka atau nanti yang salah ngomongin BBM itu bonus kan gitu kan, dan itu memang sudah sebagiannya menurut saya. Sehingga yang paling membanggakan saya adalah di yang prestis ya maksud saya selain apa yang itu penting ya, maksudnya bintang 3 itu luar biasa ya. Kalau di kepolisian apa pangkatnya apa berbeda kita saya nggak tahu apa gitu kan. Artinya kan nilai ya itu kan nilainya kan tinggi 90 ke atas gitu kan. Saya nggak tahu capaiannya berapa gitu loh kan. Tapi yang lebih Satker tidak prototipe seperti kita gitu loh. Tidak di tengah kota, tidak di tepi jalan raya yang besar, tidak di tengah gemerlapnya kota seperti itu. Dengan SDM yang hanya 18 orang, ditambah 10 orang tenaga PNPM, tentunya kita sudah cair gitu. Di hari kita Dex evaluasi, ada bawas yang datang, ada persidangan yang harus kita langsungkan. Bayangkan kalau tanpa keinginan dan semangat yang kuat, kita masih akan kelabakan menghadapi ini. Tapi ternyata kan tidak. Dan saya yakin mereka juga tidak hanya Kemenpan yang memberikan penilaian, ada Ombudsman, ada BPS yang sudah KPK dan lain sebagainya, organisasi lainnya yang memantau. Kita juga tidak tahu apakah ada misteri sopor di sini dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu semua terjawab kan. Jadi menurut saya itu satu hal yang membanggakan, dan kembali ke perasaan dan itu saya bangga dan bahagia sekali. Itu luar biasa karena seperti kita ketahui ketika di Kopi, Pengadilan Agama Sarulangun, pengadilan yang tidak prototipe, mungkin gedungnya yang nggak bagus, tapi kita mampu meyakinkan, mampu memberikan pelayanan yang prima, kemudian integritas tidak diragukan lagi. Itu luar biasa. Jadi selama satu tahun 5 bulan ini Pak Waka, Pak Direktur ini telah membawa Pengadilan Agama Sarulangun, karena beliau kan ketua ZI, ketua pembangunan zona integritas, ketua APM itu adalah Pak Waka, ketua pengawasan, ketua semua, tapi belum ketua itunya, ketua pengadilan, tapi dia ketua, banyak ketuanya. Ya, ketika di Kopi, selanjutnya kita ingin mendengar nih selama 1 tahun 5 bulan pesan-pesan beliau kepada kita Pengadilan Agama Sarulangun, apa gitu kan, kalau ada pesan atau ada kesan nanti kita
kita ingin mendengarkan di refleksi 1 tahun 5 bulan beberapa hari ini apa gitu pesan dan kesan dari Pak Waka dan Irawan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini paling berat menurut saya pertanyaannya. Sekarang pertanyaan ini yang paling berat. Karena saya itu tidak suka melihat orang itu harus menyampaikan apa pesan. Kalau pesan itu kan berarti kan refleksinya saya terhadap orang. Kalau pesannya pesan saya terhadap orang. Tapi saya akan coba. Jadi begini, saya cerita sedikit. Pertama soal kesan dulu ya. Kalau kesan belakangan aja. Kan dulu setelah fit and proper test Cawaka, kita kan tidak diajar itu. Oh, untuk menjadi wakil itu kamu harus begini ya, begini. Oh, nggak ada. Sekarang mungkin ada di campaign ya kan kayak gitu. Tapi kan terbatas kotanya kan kayak gitu. Jadi sebagai seorang yang berlatar belakang Cakim, kemudian pernah di Makassar, di Makale, di Maros, lalu kemudian di Pacitan, ya ilmu itulah yang saya bawa ketika pertama kali menjajakan Cakim di Samarang. Bagaimana saya mempelajari figur pimpinan, apalagi di setiap satker itu kan berbeda-beda tuh pimpinannya, karakternya, cara memimpinnya kan. Tapi sebenarnya kan DIPA-nya sama. DIPA di sana dengan DIPA di sini kan sama aja. Regulasi di sana dengan regulasi di sini sama aja. Tapi kenapa kemudian ada naik turun fluktuatif penilaian? Nah itu kembali pada figur pimpinannya. Nah, mempelajari figur itu yang saya paham gitu kan. Di luar daripada hal-hal teknis lainnya. Misalnya kita mempelajari cara mengolah keuangan, kemudian cara memanage satu kantor, pengawasan sebagai seorang hakim juga kan gitu. Di luar daripada tugas pokok yang paling pokok adalah persidangan yang seperti itu. Nah, ketika melangkahkan kaki pertama kali ke sini gitu kan, saya memang sudah bertekad itu. Tujuan saya datang ke sini adalah saya ingin mendukung pimpinan, itu yang paling pokok Pak. Sebagai seorang wakil, kita itu harus memposisikan diri kita sebagai pengganti. Tidak bisa wakil kemudian memposisikan diri sebagai ketua, itu nggak boleh. Nah, di beberapa satker, beberapa tempat kadang-kadang di situ overlapping kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap hal apapun yang ingin kita lakukan, kita harus atas persetujuan pimpinan. Dan pasti pimpinan yang baik itu akan merespon positif ya, dan pasti akan didapatkan kembali. Bahasa sederhananya, kalau ada satu ide sampaikan ke pimpinan, ya di situ pasti ada apa ya, ada diskusi lah katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana menyampaikan alasan, tanggapan dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dipahami begitu. Menjadi seorang wakil tidak bisa kita langsung bertindak mengambil botol kompas baru cerita saya tadi begini, oh nggak boleh Pak, itu nggak sopan. Dalam kok kaidah kepemimpinan itu nggak boleh. Kecuali dalam hal penting. Nah boleh lah kan gitu. Itu pun tetap harus dikomunikasikan. Yang ketiga, kita harus siap menerima ide atau perintah dari pimpinan itu, menerjemahkannya. Nah ini yang mungkin menurut saya yang paling susah. Pimpinan itu kan kadang-kadang bahasanya kan syukur kalau yang memahami hal teknis gitu kan. Tapi kalau yang pimpinan hanya tahu saya maunya begini gitu kan. Tapi kan dibicarakan apakah bisa begini enggak. Nah ini yang agak susah. Nah, cuman alhamdulillah kalau dengan pimpinan sekarang Pak Ketua kita kan dia kadang-kadang sampai hal yang teknis juga kadang-kadang didiskusikan dengan kami. Jadi bantunya kami banyak belajar dari beliau. Saya sendiri secara pribadi sangat belajar dari beliau, dari Pak Saiful sebagai pimpinan, banyak sekali saya belajar dari pimpinan-pimpinan tersebut. Nah, menerjemahkan itulah kita setelah itu harus menyampaikan kepada bawahan. Nah ini kan tadi saya bilang bawahan itu kan nggak sama, porsinya kan beda-beda. Mohon maaf tingkat SDM-nya kan berbeda-beda. Ada yang memang speednya speed 120, ada yang speed 100, ada yang bawah 60 bawahan. Nah, cara komunikasinya ini gitu. Kita ngomongnya itu bagaimana? Itu berbeda Pak. Cara saya ngomong sama Robert dengan ngomong sama teman yang lain misalnya itu berbeda untuk satu hal. Nah, belum lagi hal-hal yang lain. Nah, itulah makanya ketika itu kemudian saya dapatkan kesannya bahwa yang paling pokok adalah pesan ini tersampaikan dulu. Keinginan ketua melalui saya, nah, itu harus saya sampaikan kepada teman. Nah, momennya ya, kalau rapat kan berbeda ya. Kalau rapat kan suruh hadir. Tapi kalau ada hal yang lain misalnya, ini Pak Ketua maunya begini, seharusnya tidak perlu begini misalnya. Nah itu ngomong sama Robert dengan yang A misalnya dengan yang B itu berbeda kayak gitu. Meskipun tujuannya sama. Nah yang kedua kesan saya, alhamdulillah di sini sebagaimana saya bilang tadi teman-teman mensupport gitu kan. Jadi proses teks engine itu jalan gitu loh. Proses dialognya itu dua arah itu berjalan. Tidak hanya sekedar dari atas ke bawah hanya memerintah sebenarnya. Tapi aspirasi dari bawah juga banyak. Itu kan nggak mungkin timbul kalau kreativitas, ide, masukan gitu loh kan. Tidak akan muncul kalau tidak ada kepedulian dari teman-teman. Tadinya ketika teman-teman, saya menurut saya ya,
bahwa oh karena pimpinan punya kepedulian ke bawahan, bawahan juga peduli dengan atasan itu, saling mengasihi, saling mencintai. Jadi seperti itulah kesan saya selama saya memimpin di sebagai wakil di PLN Selalu. Di luar daripada itu kalau sebagai teman ya tahu sendiri lah ya kan, kita main bola bareng, main tenis bareng gitu, kadang-kadang ngopi juga bareng gitu loh kan, makan mie juga bareng kadang-kadang kan kayak gitu. Ya meskipun tadi banyak Pak Ketua yang banyak gitu, maaf ya Pak Ketua ya, gitu kan, Pak Ketua mau orangnya baik kan, gitu kan. Mudah-mudahan beliau ini jangan dikat ya nanti oleh bagian editing kan, ada dikat. Saya sangat respect sama Pak Ketua Pak Hamid. Saya melihat beliau rising star ya, pimpinan muda yang saya yakin itu bintangnya akan terus maju gitu kan. Mungkin apakah dia nanti akan lari ke bawah atau ke Badila, kita akan tahu depannya kan seperti itu. Tapi saya mensupport beliau, luar biasa, mantap beliau. Beliau salah satu tokoh dua kali BBK, sama Nunto, sama Hasan Mangun. Nah, nggak tahu di BBM saya kan, kalau iya juga kan, nah, jadi luar biasa. Kalau pesan saya, kalau ini pesannya kan gitu. Kalau saya itu, saya mengikuti quote mediasi kemarin, ada satu kuotasi yang bagus sekali. Setiap orang adalah guru bagi kita, setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Jadi menurut saya, dimanapun kita bertugas, di Sarawak hari ini, di Temboga besok hari, atau di mana berikutnya kayak gitu, semua orang adalah guru. Gitu, kan? Apapun yang disampaikan oleh orang itu, sebagaimanapun itu pasti ada sisi baiknya. Semua tempat adalah sekolah. Ya, kita memimpin pada dasarnya juga kita belajar, kayak gitu kan. Cara memimpin yang baik, gitu, kan. Dan proses belajar itu tidak akan terhenti, gitu, akan terus berdinamika sesuai dengan kondisi. Mungkin hari ini Sarawak seperti ini, saya nggak tahu nanti tantangan di Tembok seperti apa saya juga nggak tahu, gitu kan. Nah, jadi kalau nanti ada teman-teman di PA atau yang menonton podcast ini, ya mari kita dukung semangat kompak kepada teman-teman di Tembok untuk ditiru seperti yang ada di Sarawak seperti itu kan. Gitu. Apalagi menjadi pemimpin tunggal, jadi Tembok kan tidak ada wakil ya. Jadi tapi saya yakin teman-teman di Tembok itu dengan semangat bersama, insya Allah ada sama seperti itu. Intinya kita percaya salah sehat lah, dan kayak gitu kan. Siap. Itu ganti-ganti Mas Novi, bincang-bincang kita bersama Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawangun, Bapak Denny Rawat, SHI, MSI, yang 2-3 hari lagi, yang informasinya hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 akan dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Tembok. Dan ini merupakan detik-detik terakhir beliau ya. Informasinya besok beliau sudah dapat surat tugas untuk menghadiri pelantikan. Mudah-mudahan beliau ke depan bisa amanah dan bisa lebih baik lagi ke depan. Sebelum kita tutup, kita ingin minta closing statement lah ya dari Bapak Wakil Pengadilan Agama Sawangun. Kami silakan Pak. Ya, baik buat teman-teman Pengadilan Agama Sawangun, kapanpun dan dimanapun berada, tetap harus menjunjung tinggi integritas, profesionalitas kerja, dan yang paling pokok tagline utamanya itu konsisten dan totalitas. Itu harus terus dipertahankan dalam bekerja, dalam melaksanakan aktivitas apapun. Dukung terus pimpinan, dukung jalin kerjasama dengan teman yang ada di sekitar kita, di samping kita, tetap jaga kekompakan. Insya Allah PA Sawangun pasti akan makin berjaya dan lebih berakhlak mulia sebagaimana moto baru akhlak mulia. Terima kasih Bapak. Ya, tadi ganti-ganti Mas Novi, bincang-bincang kita bersama Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawangun, Bapak Denny Rawat, SHI, MSI. Lebih kurang mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi bersama Mas Novi. Sekali lagi lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.